Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Walidi dengan NIM 230110103011075. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai organisasi pergerakan nasional pada masa modern. Jadi di sini saya akan membahas 3 organisasi pergerakan nasional pada masa modern, yakni yang pertama Partai Indonesia Raya Parindra, kemudian Gerakan Rakyat Indonesia Gerindra, dan ada Gabungan Politik Indonesia GAPI. Baik, langsung saja kita bahas materi secara ringkas dan semoga saja jelas. Masa modern ini tidak bisa dilepaskan dengan kondisi Hindia Belanda. Sejak itu, yakni sejak tahun 1930, organisasi pergerakan nasional itu yang awalnya bersifat non-kooperatif berubah menjadi modern, yakni menggunakan taktik kooperatif atau mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Seperti yang kita tahu, sebelum 1930 itu, rata-rata organisasi di Indonesia itu bersifat radikal. Latar belakang organisasi pergerakan nasional berubah menjadi modern antara lain yang pertama adalah pemerintah Hindia Belanda semakin bersikap keras terhadap partai-partai politik yang ada di Indonesia. Apalagi setelah PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1926 yang mengalami kegagalan. Oleh karena itu, organisasi masa modern yang pertama adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Nah, pasti kalian tidak asing dengan tokoh yang bernama Dr. Sutomo ini. Adalah salah satu pendiri dari organisasi modern pertama di Indonesia. Kemudian, apa kaitannya dengan Parindra? Nah, Parindra itu merupakan fusi atau gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Jadi ada kaitannya dengan Dr. Sutomo. Parindra ini dibentuk pada tanggal 24 Desember 1935 di Surakarta. Dr. Sutomo ini menjadi ketua dan wakilnya adalah Urya Ningrat. Tujuan Partai Indonesia Raya adalah untuk mencapai Indonesia mulia dan sempurna dengan dasar nasionalisme Indonesia. Kemudian menggunakan taktik kooperatif dengan mengirimkan tokohnya ke Volksraad atau Dewan Rakyat yang dibentuk oleh Belanda. Tokohnya antara lain yakni Muhammad Yusni Tamrin, R. Soekardjo Pranoto, R. P. Suroso, Wirjoningrat, dan R. Susanto Tirto Projo. Jadi saat itu Belanda membentuk Dewan Rakyat, kalau sekarang seperti DPR. Usaha-usaha yang dilakukan Parindra antara lain membentuk rukun tani, mendirikan organisasi rukun tani, membentuk serikat pekerja, dan menganjurkan rakyat agar menggunakan barang-barang produksi sendiri, dan lain-lain. Parindra menjadi pelopor pembentukan fraksi nasional dan pembentukan GAPI itu tadi merupakan Parindra, salah satu organisasi modern. Selanjutnya ada Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo. Gerindo ini berdiri di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Ketuanya adalah Adnan Kapaugani A.K. Gani. Kemudian anggota Gerindo diantaranya M.R. Muhammad Yamin, M.R. Amir Syarifuddin, M.R. Sartono, S. Mangunsarkoro, M.R. Wilopo, dan Nyono Pranoto. Adapun tujuan dari Gerindo adalah mencapai kemerdekaan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Tapi kemerdekaannya ini secara bertahap, tidak merdeka secara langsung. Gerindo menggunakan taktik kooperatif, yakni mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mencapai tujuan. Partai Gerindo mengadakan beberapa kongres, diantaranya Kongres Gerindo. Yang pertama diadakan di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1938. Kongres ini dilaksanakan sebagai bentuk dari kerja nyata dari suatu organisasi pergerakan yang peduli terhadap perubahan sosial masyarakat pribumi. Kongres kedua diadakan di Palembang pada tanggal 1 dan 2 Agustus 1939. Pada kongres kedua yang diadakan oleh Gerindo yang menjadi tuan rumahnya, dalam kongres ini diambil keputusan berupa penerimaan peranakan baik itu keturunan Eropa, Tionghoa maupun peranakan Arab untuk menjadi anggota Partai Gerindo. Selain penerimaan peranakan dalam kongres ini juga diambil keputusan mengenai batas upaya
yang rendah dan tunjangan para pengangguran. Keputusan ini diambil dalam rangka menyetujui masuknya Partai Gerakan Rakyat Indonesia ke dalam GAPI. Kongres ketiga Gerindo dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Oktober 1941. Dalam kongres ketiga yang diadakan oleh Gerindo ini diputuskan bahwa Gerindo hendak mendirikan sebuah partai, yaitu Partai Buruh Politik Indonesia yang baru. Akan tetapi rencana tersebut tidak terrealisasikan karena sudah ada Partai Gerindo. Hal tersebut dilakukan karena menurut mereka Gerindo bukan hanya sekedar partai politik saja, tetapi Gerindo berusaha untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang memiliki bukan hanya demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi di bidang ekonomi dan sosialnya. Dari kongres yang ketiga ini juga diambil keputusan untuk membebaskan pemimpin Indonesia yang sudah diasingkan. Selanjutnya ada Gabungan Politik Indonesia GAPI. GAPI ini dibentuk pada tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta. Merupakan gabungan dari berbagai organisasi yakni Gerindo, Parindra, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, dan Partai Kesatuan Katolik (PPK). Faktor yang mendorong dan mempercepat terbentuknya GAPI adalah kegagalan petisi Sutarjo. Sutarjo ini menginginkan Belanda memberikan Indonesia kemerdekaan secara beransur-ansur. Kemudian petisi Sutarjo ditolak oleh pemerintah Belanda karena Belanda menganggap bahwa Indonesia belum siap. Kemudian kegentingan internasional akibat timbulnya fasisme. Fasisme itu cinta tanah air yang berlebihan. Kemudian sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia ini merupakan berbagai faktor yang mendorong terbentuknya GAPI. GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939, di mana tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat mempropagandakan tujuan GAPI. Selanjutnya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah Indonesia Raya, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya. Adapun tokoh GAPI yakni Abikusno Cokrosuyoso dan PSII penulis umum Muhammad Husni Tamrin dari Parindra selaku bendahara dan Mr. Yamin Syarifuddin dari Gerindo selaku pembantu penulis. Demikian materi singkat mengenai organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada masa moderat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.